Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang luar biasa. Perkenalkan, saya Zulkarminiati, calon guru penggerak Angkatan 1 Pekanbaru. Fasilitator Bapak Budi Hartono MPD dan pendamping Ibu Gusriani MPD. Bapak Ibu guru calon guru penggerak, kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid, yaitu modul 3.3. Hal yang menarik bagi saya dalam modul ini adalah mempelajari tentang pembuatan dan pengelolaan program yang berdampak pada murid berdasarkan pemetaan aset dengan mempertimbangkan manajemen resiko yang terdiri dari resiko strategis, resiko keuangan, resiko pemenuhan, dan resiko reputasi sekolah. Dalam modul ini juga mengembangkan tahapan Bagja dalam menyusun program. Selain itu, dalam menyusun program dapat memahami serta melaksanakan monitoring, evaluasi, learning, dan reporting. Dalam penyusunan program dapat memahami Meller atau monitoring, evaluasi, learning, dan reporting. Adapun monitoring adalah proses menghimpun dan analisis internal dari sebuah program. Evaluasi yaitu sebuah penilaian secara periodik pada suatu program yang sudah tuntas atau selesai. Learning adalah merefleksikan situasi 4F, yaitu fact, feeling, finding, feature. Reporting atau laporan yaitu merefleksikan situasi dari 4F, situasi, fact, feeling, finding, dan feature. Untuk memahami penyusunan program berdasarkan Meller, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, M, yaitu monitoring. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan untuk umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Dilaksanakan dengan melihat langsung pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program. Penyusunan program yang kedua yaitu E, evaluasi. Evaluasi adalah proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan, perencanaan, dan pelaksanaan program. Dalam melakukan evaluasi, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu prinsip, yang kedua cara evaluasi, dan yang ketiga teknik evaluasi. Pada prinsip evaluasi mengandung menyeluruh, berkesinambungan, objektif. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai penghargaan bagi yang berhasil dan merupakan pendorong bagi yang belum berhasil. Kemudian yang kedua yaitu cara evaluasi. Cara evaluasi bisa berbentuk kuantitatif sesuai dengan monitoring yang dilakukan. Adapun yang ketiga yaitu teknik evaluasi. Pada teknik evaluasi yang perlu kita perhatikan yaitu observasi langsung di sekolah, yang kedua isian instrumen pengamatan, yang ketiga wawancara, dan yang keempat berperan serta. Penyusunan program yang ketiga yaitu L ialah learning. Seorang ahli pelatihan, guru, dan fasilitator yang bernama Dr. Roger Geneway
merancang kerangka kerja pembelajaran melalui 4 model. 4F adalah 1. Fact, yaitu catatan objektif tentang apa yang terjadi. Yang kedua, feeling, yaitu reaksi emosional terhadap situasi. Yang ketiga, finding, yaitu pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut. Yang keempat, future, yaitu menyusun pembelajaran yang digunakan di masa depan. Tahapan penyusunan program yang terakhir dari Meller yaitu R, yakni reporting. Reporting merupakan laporan di mana sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Laporan juga merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Laporan yang diberikan harus akurat, lengkap, dan objektif. Hal yang menarik pada modul 3.3, selain penyusunan program dengan memahami Meller, juga manajemen resiko. Manajemen resiko yaitu metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Manajemen risiko merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan dalam merencanakan program sekolah. Menurut Labombang, walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa program akan berjalan sepenuhnya atau sesuai rencana. Ada 4 tahapan dalam manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi jenis risiko. Yang kedua, pengukuran risiko. Ketiga, melakukan strategi dalam pengendalian risiko. Dan yang keempat adalah melakukan evaluasi terus-menerus, maju, dan berkelanjutan. Benang merah yang bisa saya tarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3 yaitu perancangan sebuah program berdasarkan aset yang dimiliki, menggunakan tahapan Bagja dengan memperhatikan manajemen resiko dan Meller. Resiko dalam sebuah program merupakan sebuah langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi segala sesuatu yang kemungkinan besar dapat terjadi, termasuk juga dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan. Oleh karena itu, sekolah wajib melakukan rangkaian analisis dan metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan serta mengevaluasi resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan program sekolah. Adapun kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid, sekolah membuat program dengan mempertimbangkan asset-based thinking sebagai kekuatan yang ada pada sekolah. Pemetaan 7 modal utama yang dimiliki sekolah turut mendukung terlaksananya perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid dengan menggunakan model Bagja. Hal ini dilakukan untuk mencapai merdeka belajar, sehingga mendapatkan pembelajaran bermakna menuju profil pelajar Pancasila. Kaitan modul 3.3 dengan materi lain, yang pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Program sekolah yang berdampak pada murid dapat mewujudkan merdeka belajar karena guru menuntun murid sesuai dengan kontraknya. Adapun kaitan materi dengan peran guru, guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan lingkungan di mana murid berproses menumbuhkan nilai dirinya.
guru akan dapat mengembangkan lingkungan fisik dan psikis. Kaitan modul 3.3 dengan budaya positif, hubungan guru dan murid merupakan faktor penting dalam membangun budaya sekolah. Budaya sekolah yang baik akan memudahkan pencapaian visi dan misi. Kaitan modul 3.3 dengan inquiry apresiatif, karakter sekolah terbentuk melalui program sekolah yang disusun melalui pemetaan kekuatan sekolah dengan tahapan bagja. Adapun kaitan modul 3.3 pada pengelolaan aset sekolah, yaitu selalu berpikir positif dan memanfaatkan potensi yang ada untuk dijadikan kekuatan, akan melahirkan program sekolah yang berdampak pada murid. Dengan demikian, kaitan semua materi dengan peran saya sebagai guru penggerak. Rangkaian setiap modul memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi saya untuk menjadi guru yang dapat mencetak murid merdeka belajar, sehingga tercapai pembelajaran yang bermakna menuju profil pelajar Pancasila. Agar kualitas pendidikan dan ekosistem pembelajaran berpusat pada murid, guru penggerak mengutamakan kolaboratif, maju bersama, merdeka belajar. Proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dilakukan dengan merubah pola pikir atau mindset agar guru penggerak semakin bijaksana dalam belajar, bergerak, dan berbagi untuk memajukan dunia pendidikan. Bapak Ibu guru calon guru penggerak, demikian koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak merdeka belajar.